Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur ternyata kita boleh sampai pada penghujung minggu ini. Kita ada dalam akhir pekan ini, kita bersuka cita oleh karena kita boleh merasakan kasih demi kasih penyertaan Tuhan. Saya senantiasa mengajak kita menaikkan pujian ini di setiap hari Sabtu. Tuhan, kasih setiamu yang kurasakan, Kau boleh mengasihi kita dari hari ke hari.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sembah kami mengucap syukur, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Kami Tuhan tidak pernah bisa membalas kasih-Mu, tidak pernah bisa membalas kebaikan-Mu. Kami hanya bisa memuji Engkau Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan, kami bisa memuji Engkau Tuhan, kami hanya bisa menaikkan pujian kami.
penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembahkan. Tuhan, nanti intinya kami mengucap syukur kepadamu. Kami selalu kagum akan setiap kasih-Mu. Kami kagum buat setiap pemeliharaan-Mu. Kami kagum buat setiap kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau begitu setia mengasihi kami. Sekalipun kadang kami tidak setia kepadamu. Engkau senantiasa setia memeliharakan hidup kami. Sekalipun kadang-kala kami pun tidak setia untuk mengingat-Mu. Makasih Bapa. Biarkan Tuhan kami setiap pribadi pagi hari ini boleh sungguh merasakan lawatan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang besar. Dan biarkan kami sungguh-sungguh Tuhan menyadari betapa kami kecil. Dan karena anugerah kasih-Mu lah kami menjadi berharga di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami akan membaca firman, merenungkan. Tuhan tolong kami untuk kami bisa memahami, mengerti, bahkan kami hidup dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh menyambut firman-Mu pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi ini kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-4, kita akan membaca yang ke-7 sampai dengan 14. Yohanes pasal yang ke-4, ayat 7 sampai dengan 14. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, memang rangkaian yang kita baca ini adalah kisah besar tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria.
percakapan dengan perempuan Samaria. Tetapi pagi ini kita akan mengambil bagian dari rangkaian diskusi Yesus dengan perempuan Samaria itu yang menjadi pesan yang sangat penting sebenarnya. Bagaimana ketika orang dikatakan minum dari apa yang Yesus berikan, ya, dikatakan tidak akan pernah haus lagi. Barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari belakangan ini kita berbicara tentang bagaimana tipu muslihat iblis menghancurkan kita, menghancurkan, mematikan, mengurangi potensi kita. Saudara, pagi ini kita mendengar good news, kabar baik. Kalau kita memperhatikan bagian ini, kita melihat bagaimana kehidupan itu yang sesungguhnya digambarkan, kehidupan yang di dalam Tuhan itu seperti air. Saudara, kalau kita berbicara tentang Kristus, kedatangan Kristus di dunia, kemudian menyerahkan diri, disalibkan, mati, tetapi bangkit nantinya mengalahkan maut itu adalah karya Allah yang sangat nyata yang diperlihatkan mengalahkan iblis dan pengaruhnya dan kuasanya dan akibatnya. Sudah jadi Yesus datang menghancurkan kebohongan iblis. Yesus datang menghancurkan tipu muslihat iblis dan memerdekakan saya dan saudara dari hal-hal yang menghambat, mengubah, bahkan merusak segala sesuatu yang mungkin saya dan saudara capai di dalam Tuhan. Saudara, maka hari ini saya dan saudara mendengar kabar baik. Yohanes 10 ayat 10 katakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup dan mempunyainya, katanya, dalam segala kelimpahan. Jadi kehadiran, kedatangan Kristus dan karyanya dilakukan supaya kamu, saya dan saudara mempunyai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Saudara, ketika kita memahami, mengartikan kehidupan, dalam bacaan kita ini digambarkan bahwa kehidupan itu ya diistilahkan, digunakan seperti air yang melimpah, katanya. Kelimpahannya itu. Jadi hidup yang melimpah itu seperti kata yang digunakan untuk air itu. Melimpah. Mata air. Saya tidak tahu di antara kita berapa di antara kita yang tahu. Saya pernah punya pengalaman menggali sumur. Menggali sumur. Menggali sumur itu, kalau belum mendapatkan mata air, kering memang tanah itu. Nggak ada apa-apanya. Terus digali sampai kedalaman tertentu, mulai ada rembesan-rembesan. Itu masih tanda-tanda. Sampai kita ketemu mata air itu. Mata air itu kalau sudah ketemu, saudara, dia kemudian keluar air. Kita mau tutup pun susah. Begitu air keluar itu, kita mau tutup pun susah.
karena ada tekanan dari dalam air itu. Sudah bayangkan gambaran Yesus. Yesus menggambarkan hidup kita yang percaya kepadanya itu seperti mata air itu. Itu artinya apa? Berarti ketika Yesus datang, ketika saya sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti penutup, seperti umpamanya saya menggali sumur, penutupnya diambil. Dan apa yang terjadi? Airnya melimpah, membuka penyumbat dalam diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita analogikan seperti potensi yang dikungkung, yang dipres, yang ditutup, ketika kita dalam Tuhan buka, potensi kita bisa keluar. Saudara, maka kedatangan Kristus adalah kabar baik. Ketika engkau membuka hatimu, engkau terima Yesus dengan sungguh-sungguh, biarkan dia menjadi Tuhanmu, yang memerdekakan engkau, yang membuat kehidupanmu bukan kehidupan yang kering, tapi kehidupan yang melimpah. Yesus datang supaya kita hidup melimpah. Kristus datang berarti Kristus menyumbat, membuka penyumbat di dalam diri Anda. Membuka kapasitas diri Anda. Sehingga saya dan saudara menjadi dari hari ke hari menjadi lebih baik. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan kepada kita harapan yang baru. Kalau mulai dari Senin kita berbicara bagaimana iblis, tapi kita hari ini, di akhir minggu ini, kita boleh mengerti, kita boleh mengalami betapa Kristus di atas segalanya itu, mengalahkan semuanya. Saudara, Kristus datang untuk memulai kehidupan kita yang berkelimpahan. Potensi yang meluap, yang tidak pernah bisa dihentikan. Sekali lagi, ketika penyumbat mata air itu dicabut, biasanya dibuka, maka air akan meluap dan orang tidak bisa atau susah menutupnya. Yesus dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata demikian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, Kristus lebih besar dari segalanya. Maka apa yang saya dan saudara lakukan, biarkan kau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Maka intimidasi, kelicikan, kecerdikan, tipu muslihat iblis tidak pernah menipumu. Tidak akan bisa menipu. Dia lebih besar. Dia lebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku, dia terlebih besar, dia terlebih besar. Amen. Di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar dalam hidup kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dialah yang menjadikan hidup kita berkelimpahan. Dialah yang membuka penyumbat potensi kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
Tuhan, kami membuka hati kami. Biarkan Tuhan yang masuk dan menguasai seluruh kehidupan kami. Biarkan kami tetap tinggal di dalam Engkau. Karena kami sungguh tahu, kami yakin, kami percaya bahwa hanya satu cara yang kami bisa lakukan sehingga kami tidak dipakai, tidak terpengaruh, tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis adalah ketika kami ada di dalam Engkau. Engkau Allah yang besar. Engkau jauh lebih besar dari apapun juga di alam semesta ini. Dan kami sungguh percaya Engkau adalah Tuhan yang memampukan kami untuk memiliki kehidupan yang bukan sekedar hidup, tetapi hidup dalam kelimpahan. Engkau yang membuka penyumbat dari setiap potensi kami, sehingga ketika kami di dalam Engkau, potensi kami secara maksimal akan bertumbuh, akan memancar, dan tidak pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Tuhan, kami rindu, biarkan Tuhan yang memampukan kami, untuk kami menghargai diri kami sendiri, untuk kami boleh bangga, kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu. Kami juga boleh, Tuhan, bisa menggali bahwa setiap hal yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami boleh terus mewujud nyatakan, menggalinya. Dan biarkan Tuhan, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kami bukan hanya kehidupan yang pasif, tetapi kehidupan yang berkelimpahan, yang memancarkan kasih demi kasih karunia-Mu, sehingga semakin kami, Tuhan, ada di dalam Engkau, potensi kami semakin tak terbendungkan. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh percaya dan setiap kebenaran firman-Mu ini yang Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biarkan itu kami boleh alami ya Bapa, dan biarkan kami boleh kehadiran kami menjadi berkat bagi siapapun di sekeliling kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat setiap rangkaian perenungan sepanjang minggu ini. Kami semakin disadarkan, dicelikkan, bahkan kami sungguh rindu hidup kami semakin berdampak bagi orang lain. Tuhan, urapilah kami dan pakai kami. Tuhan, hari ini kami mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami rindu kami menjadikan setiap akhir pekan ini sebagai momen yang khusus untuk kami bisa nikmati bersama keluarga. Bahkan kami juga bisa sebagai tempat persiapan ibadah kami dan pelayanan kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Kami semakin menyadari bahwa hubungan kami dengan Engkau satu hal yang penting yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Biarkan teman-teman kami, saudara-saudara kami juga menyadari prinsip kebenaran ini, sehingga mereka terus memiliki, menyediakan, mengaturkan untuk setiap waktu-waktu mereka boleh bertemu dalam komunikasi dengan Engkau Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya kami pun juga boleh memiliki satu kerinduan untuk mengajak teman-teman kami dalam beribadah juga. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan dalam ibadah kami besok minggu. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mempersiapkan hati kami, memberikan yang terbaik, dan biarlah kami juga boleh mengambil bahagian peran sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk teman-teman yang sudah lama tidak hadir dalam ibadah. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk kami bisa mengajak mereka. Tuhan, kami rindukan juga untuk kehidupan kami. Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini. Kami berdoa untuk setiap kami di antara kami yang Tuhan percayakan untuk kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan di hari Minggu besok. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh memberi yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan melalui pelayanan kami, Tuhan dipermuliakan dan setiap orang yang hadir terberkati. Tuhan, kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan untuk setiap langkah-langkah kami, supaya kami juga berdoa, supaya kami juga boleh bisa membuat teman-teman yang sudah lama atau bahkan yang belum mengenal Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memimpin, Tuhanlah yang memampukan kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap teman-teman dalam Tuhan persiapannya, Engkau juga memampukan. Dan juga berkati Tuhan buat setiap kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam Tuhan, sehingga kami tidak akan terjebak, tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis yang licik, yang sangat licik itu Tuhan. Tuhan, mampukan kami
supaya kami tidak tertipu oleh tipu dayanya, tapi oleh karena perlindungan Roh Kudus-Mu dan kuasa firman-Mu, kami semua ada dalam perlindungannya. Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa dan kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, terus kiranya yang menolong, memimpin. Dan kami sungguh rindukan pemulihan demi pulihan dialami oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan, dan mereka boleh bersaksi tentang karya-Mu. Kami berdoa juga bagi ini, Engkau juga yang menolong buat setiap mereka yang mengalami kelemahan fisik sehingga mereka tidak pernah bisa hadir ke gereja. Tuhan, tolong mereka. Mereka kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka. Sekalipun mereka hanya mengikuti secara live streaming, Tuhan berkati agar mereka tetap beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan buat setiap kehidupan kami di akhir pekan ini. Kami yang harus tetap bekerja, biarlah kami tetap bekerja dengan sukacita. Tetapi biarkan ketika kami tidak bekerja, kami boleh memanfaatkannya bersama keluarga. Dan sebagai persiapan untuk pelayanan dan ibadah kami besok. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, permohonan kami, yang kami sampaikan dalam satu nama yang penuh kuasa, yang adalah sumber pengharapan kami, yang mengalahkan segala tipu daya iblis, yaitu Engkau Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat akhir pekan. Di akhir pekan ini kabar sukacita datang kepada kita, bahwa Kristus datang untuk memberikan kepada kita harapan yang besar, sehingga kita tidak hidup dalam tipu musyiat iblis. Nah, kalau ada di antaramu yang belum sungguh-sungguh terima Dia, buka hatimu dengan segenap hatimu, buka untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Sehingga ketika Dia hadir dalam hidupmu, Dia membuka penyumbat dari setiap potensi yang ada padamu, sehingga saya dan saudara bisa terus berkembang dan bertumbuh secara maksimal. Potensi saya dan saudara tidak akan pernah bisa dihentikan oleh apapun juga. Terpujilah nama Tuhan. Soli Deo Gloria.